Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024 UIN Palangkaraya. Saya akan melaksanakan video penilaian pembelajaran UKIN. Mohon bimbingan dan masukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. SD Negeri 2 Pembataan adalah sekolah pendidikan dasar yang berada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. SDN 2 Pembataan beralamatkan di Jalan Tanjung Lestari, Desa Pembataan, Kecamatan Udak, Kabupaten Tabalong. Berdiri sejak tahun 2007, SD Negeri 2 Pembataan mendapatkan predikat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang depan. Yang depan, gerak. Gerak. Putri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Hari ini semangatnya luar biasa. Nah, pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak siapa? Bapak Arifin. Bertemu lagi bersama Bapak dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Bapak harap anak-anak Bapak semua semangat dalam belajar pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam atau pembelajaran agama itu tidak hanya kita pakai untuk di kelas, namun akan bermanfaat untuk kita ke depan dan sampai seterusnya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir, nanti dikasih tahu ke Bapak ya. Pada hari ini, ada muka saya ini ada? Bilang hadir ya. Adnan El Rafif? Kemana Adnan? Sakit ya Adnan ya? Kita doakan semoga lekas sembuh Adnan ya. Kita akan belajar tentang zakat. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Yudis. Silahkan Yudis untuk maju ke depan Yudis. Semuanya berdoa yang benar, duduk yang rapi, bersikap bagaimana berdoa biasanya. Yudis silahkan. Duduk rapi, angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma rizqna min zulumatil wahmi waqina binuril fahmi wa alaina bima
Alhamdulillah. Terima kasih, Liz. Silakan untuk kembali ke tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, Allah mudahkan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum itu, anak-anak Bapak semuanya disilakan untuk berdiri. Sudah siap? Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia tanahku, tanah airku, maka kita bersatu. Indonesia bersatu, bangsaku, rakyatku semuanya kembali berlambang-lambangnya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, yang beriman. Indonesia merdeka, Pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, Bapak mau tanya dulu. Apa itu zakat? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu zakat? Silakan angkat tangan bagi yang tahu apa itu zakat. Hah? Nah, Bapak ganti. Apa rukun iman yang keempat? Ya? Zakat, betul. Tepuk tangan buat temannya. Kemudian, siapa yang pernah melihat keluarganya, orang tuanya, ataupun tetangganya yang membayar zakat? Saya pernah lihat. Sekarang di mana? Di mana? Di rumah. Kamu di mana? Hah? Hah? Di komplek. Ya. Biasanya bayar zakat pakai apa? Pakai beras. Nah, Bapak jelaskan dulu. Kita penting untuk mempelajari zakat karena apa? Zakat ini adalah termasuk ke dalam rukun Islam, yaitu yang keempat. Namanya rukun berarti itu wajib untuk dilaksanakan. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama? Kedua? 3? Keempat? Kelima? Naik haji bagi yang mampu. Nah, kalau 5 ini kurang 1, lihat tangan Bapak. Kalau 5 hilang 1 bagus nggak? Enggak. Berarti harus dilengkapi dengan zakat. Nah, Bapak akan, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Nah, silahkan di sini bagi menjadi 5 orang. Ya, silahkan ditentukan. Yang di sini sudah 1 kelompok. Dan di sini dibuat menjadi beberapa kelompok, menjadi 2 kelompok juga ya. Silahkan ditentukan 5 orang ya. Silahkan dimulai dari sekarang.
Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak minta rapikan dulu duduk kelompoknya. Sudah diperiksa duduk kerapiannya? Sudah? Oke, sekarang siapkan alat tulisnya sama bukunya dikeluarkan. Alat tulis dan bukunya silakan dikeluarkan, dirapikan duduknya. Ya. Semua sudah siap? Belum. Belum. Sudah ya? Belum. Udah. Nah, silakan perhatikan. Di sini nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. 1. Peserta didik dapat memahami pengertian zakat. Peserta didik dapat memahami pengertian zakat. Adapun tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah 2. Membuat peta konsep tentang orang yang berhak menerima zakat. yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian zakat. Yang kedua, membuat peta konsep tentang orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang kalian perhatikan, Bapak telah menyediakan video, silahkan ditonton, disimak. Nah, setelah itu Bapak akan memberikan tugasnya kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi fikih kelas 4 SD dengan bab zakat fitrah. Kita akan mempelajari mengenai zakat fitrah. Apa sih arti dari zakat fitrah? Namun terlebih dahulu kita akan memahami arti dari zakat. Zakat menurut bahasa adalah bersih dan suci. Sedangkan zakat menurut istilah artinya mengeluarkan sejumlah harta bagi orang yang berhak menerima zakat menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu tadi arti zakat menurut bahasa dan istilah. Sedangkan arti fitrah yaitu suci atau jiwa yang bersih. Jadi bisa disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok dalam satu daerah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri setelah 1 bulan puasa Ramadan. Jadi, zakat fitrah ini yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa kita makan. Misalnya, kita biasanya makan nasi atau beras. Jadi, kita mengeluarkan zakatnya adalah berupa beras. Nah, apa tadi? Arti zakat menurut bahasa tadi apa? Bersih dan suci. Bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah Mengeluarkan jumlah harta bagi orang yang berhak menerima zakat menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. nah, jadi secara bahasa zakat itu artinya mensucikan harta kita. Kemudian secara istilahnya adalah mengeluarkan sejumlah harta bagi orang yang berhak menerima zakat. Nah, nanti selanjutnya kita akan dijelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan fitrah artinya suci atau jiwa yang bersih. Jadi zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok dalam satu daerah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Waktunya itu terakhirnya sebelum sholat Idul Fitri. Namun kebiasaan kita di kampung, di wilayah kita itu ba'da maghrib itu sudah dibagikan. Biasanya amil zakat. Amil itu adalah orang yang bertugas menerima dan membagikan, menyalurkan zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat. Biasanya itu
sebelum Isya, karena malamnya biasanya di tempat kita itu takbiran. Nah, jadi habis maghrib itu Amil sudah membagikan ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa pernah lihat? Pernah nggak lihat? Pernah. Nah, kita lanjutkan, perhatikan lagi. Kalau kita makannya sehari-hari jagung, jadi yang dikeluarkan untuk zakat itu adalah jagung. Begitu pula, misal kita setiap hari makannya gandum, jadi yang dikeluarkan untuk zakatnya adalah gandum. Sekarang, yang wajib mengeluarkan zakat itu siapa saja? 1. Orang Islam. 2. Orang yang mempunyai kelebihan harta, yakni cukup atau memiliki kelebihan makanan pada malam hari raya dan siang hari raya. Yang ketiga, orang yang masih hidup pada akhir bulan Ramadan. Nah, tadi dijelaskan juga yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama harus orang Islam. Kalau non Muslim wajiblah. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum zakat ini berlaku bagi orang Islam. Kemudian apa saja yang mewajibkan orang untuk mengeluarkan zakat? Yang kedua, orang yang mempunyai kelebihan harta, makanan pada malam hari raya dan siang hari raya. Nah, jadi namanya zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal nanti kita bahas. Kalau zakat fitrah itu semua wajib melaksanakannya asal dia mempunyai kelebihan harta berupa makanan pada malam hari raya dan siang hari raya. Berarti orang miskin itu wajib zakat lah, Pak? Iya. Wajib. Selama dia berkelebihan, mempunyai kelebihan harta untuk makan pada malam hari dan siang, maka dia wajib zakat. Kita wajib zakat lah. Wajib. Buan pian wajib lah zakat. Wajib. Pernah lah bayar zakat? Hah? Kalau masih usia di bawah tanggungan orang tua, seperti kalian ini yang membayarkan adalah orang tua. Kalau kayak bapak, Bang? Bayar sendiri. Bapak bayar sendiri dan bapak ada tanggungan istri. Jadi bapak membayarkan zakat istri. Ada niatnya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham mengenai zakat? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, semuanya Bapak akan menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak-anak silakan lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan juga pengurus zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, yaitu para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk tetap tenang berada dalam agama Islam. Wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Wa fir riqab, apa artinya wa fir riqab? Yaitu untuk memerdekakan budak. Wal gharimin, orang yang berhutang, yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Wabnus sabil, dan mereka yang sedang berjuang dalam perjalanan, yang biasanya kita sebut dengan musafir. Betul, musafir. Sebagai suatu ketetapan faridatum minallah wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Allah Maha bijaksana. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnam atau 8 golongan. 8 golongan. Yang pertama lil fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang miskin. Wal amilina 'alaiha, yaitu amil. Berapa dah? 3. Wal muallafati qulubuhum, muallaf. Wa fir riqab,
budak. Habis itu wal gharimin 6 fi sabilillah wabnus sabil, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan, ada 8. Nah, semua ini sudah menjadi ketetapan Allah, yaitu 8 asnam, 8 orang yang berhak menerima zakat. Lalu kita berhaklah menerima zakat. Ayo, jawabannya kira-kira berhak? Kita berada nggak? Alhamdulillah punya di rumah, makan cukup, harta ada, alhamdulillah. Nah, kita termasuk di bagian mana? Apakah kita masuk di amil? Tidak, kita bukan orang yang membagikan zakat. Mu'alaf, bukan. Kita dari lahir sudah beragama Islam. Apakah kita riqab, seorang budak? Bukan. Kita bukan seorang budak, kita hamba yang merdeka. Nah, kira-kira itu saja penjelasan dari Bapak. Setelah ini Bapak akan menjelaskan tugasnya. Silakan. Nah, anak-anak semua, Bapak akan membagikan kertasnya sebagai tugas kalian hari ini. Setelah menonton video pembelajaran tentang zakat tadi, Bapak akan memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat peta konsep sebagaimana yang sudah Bapak gambarkan di depan. Boleh dengan bentuk seperti ini, atau bentuk seperti ini, atau seperti ini, bagaimanapun yang kalian bisa kreasikan sendiri, paham? Nah, Bapak bagikan. Silakan kalian dibikin 8 orang yang berhak menerima zakat, ya, silakan bikin. Sini, silakan ya. Ini kalau salah bisa diganti. 8 orang yang berhak menerima zakat sesuai yang sudah ditonton di video tadi ya. Waktu pengerjaan, Bapak beri waktu 20 menit ya. 20 menit untuk menyelesaikan apa yang kalian kerjakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Bolehkah diwarnai? Kan kata Bapak malah wajib diwarnai supaya lebih bagus. Silakan. Ya. Wow, bagusnya. Bunga matahari. Yang tiba-tiba. Ini sudah. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1. Nah, Bapak tunjuk kelompok 1 dulu yang mau maju. Silakan kelompok 1. Bapak mau lihat gimana sih hasilnya? Oke, silakan kelompok 1. Teman-temannya silakan dilihat. Jadi Sarapa dan lain-lain, lihat punya teman-temannya. Nah, ini karya dari kelompok berapa? 2 ya. Nah, ini punya kelompok 2 bagus ya. Tapi ada yang perlu diperbaiki. Nanti silakan diperbaiki setelah ini ya. Nah, yang pertama, tulisannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan tulisannya, ini diperbaiki ya. Dipertebal ya. Sudah bagus, warnanya sudah bagus, rapi. Ini sudah bagus, ini juga sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 2. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1. Zakat artinya bersih dan suci. 8 penerima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mualaf, 5 budak, 6 garim, 7
Nah, Bapak ada mempunyai lembar kerja yang akan kalian kerjakan masing-masing per orang ya. Silakan nanti dikerjakan. Semuanya sudah bagus? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baiklah, alhamdulillah kita hari ini telah selesai melaksanakan pembelajaran. Sebelum itu, bagaimana perasaannya? Senang. Bapak ulangi dong. Apa arti zakat? Bersih dan suci. Kemudian, ada berapa orang yang wajib menerima zakat? 8. Yang pertama? Kedua? Merdekakan budak. Fisabilillah. Ibnu Sah. Ada berapa? Ada 8. Oke, mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Apa? Nah, dengan berakhirnya tadi, sebelum kita tutup, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak Bapak semua karena telah bekerja sama sehingga lancarnya pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa sebelum pulang terlebih dahulu. Bapak mintakan satu orang untuk memimpin ke depan, silakan. Silakan. Semuanya duduk yang rapi. Kita berdoa bersama-sama. Selamat ulang Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Bapak